Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darut Tauhid yang didirikan oleh Romo Yai Masduri As-Siddiq Al-Hafidh yang beralamat di Dusun Karanglo, RT 20 RW 9, Desa Kadungrejo, Kecamatan Baureno, Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romo Kiai Masduri As-Siddiq Al-Hafidh lahir di Grobogan tanggal 5 Juli tahun 1967. Tepatnya di Dusun Ngampel, Desa Panunggalan, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Ahmad Siddiq, seorang tokoh agama di kampung tersebut. Pada waktu kecil, beliau menimba ilmu di Madrasah Ibtidaiyah Ngampel. Selepas MI, beliau melanjutkan lagi belajarnya di Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Bandung Sari yang diasuh oleh Kiai Haji Abdul Karim dan Kiai Haji Muslih. Sebuah pondok yang dikenal dengan tempat mengkaji kitab-kitab kuning atau pondok berbasis salaf. Pondok Pesantren Al-Ma'ruf ini didirikan oleh Kiai Haji Ma'ruf pada tahun 1944. Jadi, usia pondok ini sekarang sudah lebih dari 1 abad. Kiai Masduri di Pondok Al-Ma'ruf ini banyak mengkaji kitab-kitab kuning hingga beliau telah hatam Alfiyah 1002 bait dan masuk dalam 10 wisudawan terbaik. Setelah selesai dari Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Bandung Sari, beliau melanjutkan lagi menuntut ilmu di Pesantren APTQ atau Asrama Pesantren Taklimul Quran Bungah Gresik yang diasuh oleh Kiai Haji Mas Abdurrahim Al-Bakir. Dan selepas mendalami kitab-kitab kuning, beliau melanjutkan untuk berganti menghafal Al-Quran. Karena pada kala itu, beliau merasa bahwa Al-Quranlah yang nanti akan berguna jika sudah terjun di masyarakat. Di Pondok APTQ inilah beliau mulai menghafal Al-Quran. Beliau sangat telaten dan ulet dalam menghafal sehingga sang guru sangat suka pada beliau. Dan pada akhirnya beliau diberi amanah oleh sang kiai untuk mengasuh anak-anak yatim yang jumlahnya kurang lebih 40 anak. Dengan kesungguhannya yang akhirnya Kiai Masduri bisa hatam Al-Quran dalam waktu 3 tahun dan bisa mengikuti wisuda tasmi 30 juz. Dan pada wisuda kali ini beliau mendapat penghargaan sebagai wisudawan tahfidz terbaik. Tidak cukup di situ. Untuk menjadikan hafalannya semakin benar-benar melekat, beliau melakukan riyadoh di makam Batu Ampar Madura selama 41 hari 41 hataman. Dan selesai dari makam Batu Ampar Madura, beliau melanjutkan lagi riyadohnya ke makam Ayah Sunan Ampel, yaitu Mbah Maulana Ibrahim Asmorokondi, Palang Tuban. Dan disinilah beliau kenal dengan juru kunci tersebut, hingga dijodohkanlah beliau dengan keponakannya yang masih berusia 19 tahun. Sedangkan Kiai Masduri pada waktu itu berusia 30 tahun. Sang istri pun adalah seorang santri dari Kiai Haji Nasiruddin Qadir, seorang kiai karismatik dari Sendang, Senari Tuban. Dan dari pernikahan itulah yang akhirnya membawa Kiai Masduri untuk tinggal di rumah sang istri dan mulai mengajarkan ilmu yang telah diperolehnya dari pondok pesantren kepada masyarakat sekitar. Awal mula terlahir dari sebuah musola kecil yang terbuat dari kayu. Beliau mengajar anak-anak tentang tata cara menulis huruf hijaiyah, tata cara membaca Al-Quran, cara-cara beribadah, dan lain sebagainya. Waktu mengajar mulai sore hari dari Ba'da Asyar hingga Isya. Setiap harinya, kegiatan ini dilakukan oleh beliau seorang diri dengan penuh kesabaran, ketelatenan, serta keikhlasan. Setelah beberapa waktu berjalan, alhamdulillah hasilnya mulai nampak. Yang dulunya hanya anak-anak sekitar musola yang belajar, kini anak dari desa-desa sudah mulai ikut bergabung. Tak lupa para orang tua mereka yang ikut belajar atas kesadaran dan kemauannya sendiri. Dan akhirnya, Kiai Masduri mulai sedikit demi sedikit mengambil tanah dari Bengawan untuk menguruk jamban atau jublang yang ada di samping rumah beliau untuk dijadikan sebagai tempat belajar mengajar.
Dan dari sini berdirilah sebuah pondok pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darut Tauhid. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darut Tauhid kini sudah berkembang semakin maju dengan ciri khasnya sebagai tempat para santri untuk menghafal Al-Quran. Bukan cuma dari sekitar desa, bahkan kini santri beliau sudah banyak yang mukim di pesantren dan terus berdatangan dari luar kota. Banyak sekali hambatan serta rintangan ketika Kiai Masyuri mendirikan pondok pesantren. Tapi berkat semangat serta keistiqomahan beliau yang bisa menjadikan pondok pesantren Tahfidzul Quran Darut Tauhid berkembang semakin maju dan menjadi lebih baik lagi. Pondok pesantren Darut Tauhid kini berkembang semakin pesat. Yang dulunya hanya beberapa anak saja, kini mulai banyak santri yang berdatangan dari luar kota. Pondok pesantren ini menaungi 5 pendidikan: Tahfidzul Quran, TPQ An-Nadiyah, Madrasah Diniyah Ula, Madrasah Wusto, dan Majelis Ta'lim. Meskipun belum memiliki pendidikan yang formal, pesantren ini tetap bisa eksisi di kalangannya dengan keunggulan di bidang Al-Qur'annya. Dengan mengikuti jejak-jejak terakhir sang kiai, seluruh santri diwajibkan untuk mendalami dan menghafal Al-Qur'an. Aspek-aspek pendidikan di pesantren yang menjadi fokus perhatian di sini adalah kegiatan belajar mengajar secara langsung berorientasi pada kurikulum yang dibuat oleh pondok sendiri. Metode pendidikan, sarana pendidikan, dan tujuan utama pondok pesantren Darut Tauhid yaitu sangat berfokus akan menciptakan lulusan pondok pesantren yang berkarakter Islam, kreatif, dan kemampuan santri dalam menghafal Al-Quran 30 juz secara fasih, lancar, baik, dan benar. Di dalam lautan keilmuan dan akhlak menunjukkan pendidikan Al-Quran di pesantren sangatlah diperlukan. Aktivitas pelaksanaan pendidikan di lokal pesantren. Pelaksanaan pendidikan di lokal pesantren dimulai dari menjelang pagi, yaitu seperti sholat tahajud, muraqabah, setoran hafalan, kemudian sekolah. Selepas itu, para santri mempunyai waktu beristirahat kurang lebih 1 jam. Mulai dari pulang sekolah hingga waktu sholat asar. Setelah sholat asar, semua santri diwajibkan mengikuti takror secara berkelompok berdasarkan tingkat hafalannya. Takror ini dilaksanakan dengan membaca 1 juz dari juz-juz awal yang sudah pernah disetorkan. Setelah itu, kegiatan selanjutnya sholat jamaah isya, takror, kemudian membuat setoran. Metode pembuatan setoran para santri adalah semua santri diwajibkan disimak hafalan yang besok akan disetorkan pada Abah Yai Masduri. Metode ini bermanfaat agar hafalan yang akan disetorkan bisa lancar dan benar, pelafalannya juga tajwid dan makharijul huruf. Kegiatan ini berlangsung hingga selesai, kemudian para santri beristirahat.